lagi sama Aldi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 4, roda 2, teknologi motor sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Kali ini kita lagi ada di tempat yang berbeda, kita lagi ada di Motoplex yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Tentu kita juga akan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda saksikan. So kalau gitu, start your engine. Let's drive! Ini adalah motor besar asal Italia bernama Moto Guzzi Stelvio yang punya desain adventure dan juga dibekali ban dual purpose untuk bisa melintasi track off-road. Bicara soal off-road, saya juga punya pengalaman menarik nih pada saat berkunjung ke kota Wuhu, China beberapa waktu lalu, di mana saya menggunakan mobil-mobil terbaru dari Chery Group yang punya desain off-road dan juga berteknologi elektrifikasi. Dan saya pun langsung menjajalnya di track off-road untuk melihat seperti apa performanya. Berikut informasinya untuk Anda. Jalan-jalan di kota Wuhu masih berlanjut nih. Kali ini kita bakal berkesempatan buat ngejajal mobil listrik terbaru dari Chery Motors. Agak beda sama episode sebelumnya yang sesi test drive-nya itu dilakukan di area parkir beraspal. Kali ini kita bakalan jajal di track off-road yang becek, licin, penuh rintangan, dan seru di kawasan yang juga bisa dibilang asri juga adem. Nah, sekarang kita lagi ada di Wuhu Longshan Campsite. Ini adalah tempat untuk berkemah dan kita akan melakukan sesi test drive nantinya di sekitar sini. Kira-kira mobil apa sih yang bakalan kita pakai nanti dan gimana impresinya? So ikutin terus video ini. Nah, ini kita lagi jalan masuk ke dalam. Ini udah ada camping groundnya nih buat glamping ya, dan kita bareng sama pimpinan dari Chery Sales Indonesia untuk menuju ke dalam. Dan kita lagi nunggu teman-teman yang lain juga karena mereka nyusul pakai bus. Karena kita dari event berbeda bersama Kang Dadang dari detik.com. Nah, menariknya nih di kota Wuhu itu walaupun modernisasi itu lagi gencar-gencarnya, tapi mereka masih menyediakan hutan kota dan taman kota seluas ini buat refreshing. Dan bahkan ini taman kotanya atau tempat campingnya dilintasi sama jalur monorail. Jadi antara modernisasi sama memperhatikan keberlanjutan lingkungan tetap balance. Asik banget sih di sini. Nah, nanti kita akan melakukan sesi test drive salah satu mobil terbaru dari Chery. Kabarnya sih mobil listrik. Karena mau masuk kawasan sini pun nggak boleh pakai mobil berbahan bakar fosil. Jadi harus yang green energy. So, penasaran nih kayak gimana sih nanti sensasinya. Off-roadan. Nah, karena di sini itu situasinya lagi becek banget dan kita bakalan nyobain off-road di sana. Kita kayaknya bakalan lepas outfit kita sedikit nih, yang bagian pakai jas-jas kayak gini pasti bakal dilepas karena bakalan kepake lagi di event resmi selanjutnya. So, situasi kayak gitu tuh, Tin, becek. Terus bakalan off-roadan tuh sama mobil listrik yang asik banget kayak buat diajak adventure ataupun off-road karena jalannya juga becek, kita lihat tuh. Oh. Nah, kita bakalan lepas dulu dan pakai pelindung sepatu dan juga celana supaya bisa terjaga, nggak terlalu kotor-kotor banget lah, walaupun pasti bakalan kotor juga. Oke, kita persiapan dulu. Nah, ini gambarannya nih. Nah, kira-kira kayak gitu nanti halang rintangnya yang akan kita lewati atau kita lakukan. Seru sih harusnya ya. Nah, kita sama Mr. Chengso. Kita akan bermain lumpur hari ini. Nah, sekarang nih saya udah ganti kostum dengan menggunakan jas hujan karena kita bakalan bermain lumpur. So, kita langsung siap-siap aja ke sana. Oke, kita habis melakukan safety briefing dan sekarang waktunya untuk sesi test drive. Kita
bakalan ngerasain sensasinya berkendara di tempat off-road. So, kita siap-siap nih. Ini mobilnya nih. Kalau gitu kita lanjutkan gimana keseruan bermain off-road di campsite yang ada di Longshan Wuhu. Nah, kita akan mulai sesi test drive dan kali ini agak spesial karena jalurnya off-road. Makanya kita pakai jas hujan ataupun raincoat supaya nggak kecipratan lumpur dan bahkan sepatu pun udah langsung dilapis. Celana agak dilipat dikit biar nggak ngotorin pakaian. Walaupun berani kotor itu katanya baik, tapi karena kita masih banyak acara yang formal di sini, jadi harus awet-awetin pakaian lah. Nah, di sini kita akan mencoba 3 unit mobil terbaru dari Chery. Yang pertama ada Chery J6T yang kabarnya akan masuk ke Indonesia. Jadi kakaknya atau evolusinya Chery J6 ya, masih belum tahu. Terus juga ada Chery ataupun iCar V23 dan iCar ataupun Chery V27. Nah, 2 diantaranya menggunakan baterai listrik, tapi 1 menggunakan mesin REV ataupun hybrid generator. Nah, kita bakalan coba gimana keseruannya off-road di kawasan Longshan Campsite yang ada di kota Wuhu, China. Nah, sebelum off-road kita ulik dulu yuk mobil-mobil ini. Pertama ada Chery J60 nih, yang baru aja diperkenalkan di Indonesia pada 8 November kemarin. Di sini namanya Chery Fullwind X3 Plus. Ini adalah versi terbaru dari Chery J6, tapi tampilannya liatin deh, lebih gagah dan berisi ya. Selain itu ada juga nih iCar V27 berwarna kuning yang sekilas mirip sama mobil apa ayo? Yes, ini mirip banget sama Land Rover Defender ya. Wajar sih karena Chery Group ada kerjasama joint venture sama Jaguar Land Rover dalam kembangin mobil-mobil buat pasar Asia dan China. Belum banyak spesifikasi yang bisa diungkap, tapi kabarnya mobil ini bakalan ditawarin dalam beberapa varian, mulai dari full electric, hybrid, dan juga REEV alias Range Extended EV. Di mana teknologi ini bikin mobil masih punya mesin bensin yang bakal bertugas sebagai generator, supaya bisa memuat energi listriknya ke dalam baterai. Terus mobil ini bakalan berjalan dengan sensasi layaknya sebuah mobil listrik. Mantap ya! Dan yang terakhir adalah Chery V23. Ini adalah mobil yang bakalan kita jajal di sesi off-road kali ini. Chery V23 adalah mobil listrik bergaya off-road. Namanya banyak nih, kadang punya nama Chery, kadang punya nama iCar. Entah nanti di Indonesia kalau jadi masuk bakalan pakai nama yang mana. Yang jelas, mobil ini tuh ditenagai sama baterai listrik yang diklaim bisa menempuh jarak mulai 400 hingga 500 km sekali charge. Desainnya meski bergaya off-road kelihatan modern dan tetap manis ya. Mungkin Suzuki Jimny perlu waspada nih. So, kita langsung jajal aja buat tahu lebih jelas. Let's drive! Dan sekarang giliran kita pun tiba. Kita bakalan jajal Chery V23 Electric dan kali ini semobil sama Om Mobi, reviewer otomotif yang selalu tampil dengan topeng khasnya yang duduk di kursi pengemudi lebih dulu. Kita coba dulu sensasinya dari kursi penumpang di belakang, oke? Ini nyaman loh untuk ukuran. Iya, buat ukuran sebuah Ya, Off-road EV ya? Oke. Iya, tapi ini jalanan licin nih, bro. Iya, berasa banget ya. Off-road biasa. Off-road normal nih bukan off-road berat tapi jalanan licin. Iya. Tapi ini desa torque factoring ya. Torque factoring dia akan nyari ban yang lebih punya traksi. Bandingkan ini enak. Travelnya juga di belakang masih Tuh. Surprisingly di belakang sini cukup nyaman ya, walaupun jalannya bergelombang, licin-licin, bantingannya oke. Om Mobi juga bawanya katanya enak tuh. Oh, enak banget. Enak ya Om ya? Udah, no? Nah, setelah duduk di kursi penumpang belakang, sekarang giliran kita yang duduk di kokpit utama. Kita rasain nih mobil, sama asyiknya kah kayak waktu duduk di belakang? Let's drive! Oke, sekarang kita udah ada di dalam Chery V23 yang jadi salah satu unit terbaru dan kabarnya bakalan masuk ke Indonesia. Sekarang udah ada dalam kabin di jalur off-road, becek, basah dan juga licin. Kira-kira gimana ya impresi naik Chery V23 ini? Ya, dan ini kita pakai setir kiri loh di arena off-road. Kita bakalan coba gimana sensasinya, dan ini jalannya itu lumpur, bergelombang dan licin. Jadi kita bakalan ngerasain gimana bantingannya dan juga rasa berkendara daripada mobil ini. Apakah hanya bodinya doang yang off-road?
atau kemampuannya juga bisa buat off-road beneran. Plan B. Tadi Anda bawanya lebih cepet loh. I drive faster than him. Oke. Agak counter steering kita. Ini kita udah lewatin gundukan dan ini kita lewat jalur yang rusak banget nih, becek banget. Kayaknya sih kalau ngebut di sliding gitu ya ekornya ya. Oh. Di belakang gimana? Asik ya? Oke banget ya di belakang ya. Nah, ternyata mobil ini cukup capable ya, jadi nggak menang desain off-road aja, tapi juga kemampuannya benar-benar bisa off-road. Tinggal ditambahin ban pacul aja nih, yang all terrain udah pas banget nih. Asik. Ini ada Chery V23 yang bakalan jadi adeknya Chery J6 ketika nanti masuk ke Indonesia. Nah, tapi masih belum tahu ya, di Indonesia nanti bakalan pakai nama apa? Apakah pakai nama Chery, iCar, atau iCour. Nah, mobil ini ditenagai motor listrik yang punya tenaga sekitar 333 kW ya? Betul. Atau setara sekitar 400 horsepower lebih lah. Dan torsinya 490 Nm. Asik banget kan? Nah, mobil ini juga punya beberapa versi. Ada yang rear wheel drive atau RWD dan ada yang punya all wheel drive. Terus juga jarak tempuhnya mulai dari 400 sampai dengan 550 km buat satu kali pengisian daya baterai secara penuh. Nah, kira-kira nih kalau masuk ke Indonesia harganya berapa? Terus cocoknya pakai nama yang mana nih? Tapi ini asik banget beneran. Dan itulah tadi keseruan dari menjajal mobil listrik off-road dari Chery Motors, yang kabarnya beberapa di antara mobil-mobil yang udah kita lihat dan coba tadi bakalan segera masuk ke Indonesia dengan pilihan powertrain yang beragam, mulai dari listrik murni, hybrid, sampai REV. Dari kesemuanya, kalian suka yang mana nih by the way? So, kita tinggal tunggu aja ya kejutan brand otomotif asal kota Wuhu ini di Indonesia. Albi Pratama, Wuhu, China. Bicara soal Vespa, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak ngebahas heritage-nya sejak masa lampau. Sama kayak yang ada di foto-foto monokrom di belakang saya ini. Nah, bicara soal sejarah, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita ke Bandung, nggak mengendarai Bandung Tour on Bus alias Bandros. Apalagi, moda transportasi wisata ini sekarang punya rute baru, yaitu melintasi sejumlah tempat wisata yang berkaitan dengan klub sepak bola paling favorit di kota Bandung dan juga Jawa Barat, yaitu Persib Bandung. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Drive. Pada Rabu 19 November 2025 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, brand kendaraan asal kota Chongqing, China yaitu Chang'an resmi diperkenalkan di Indonesia. Di momen perkenalannya, Chang'an langsung membawa line up produk dari sub-brandnya sebagai showcase sekaligus nunjukin keseriusannya di industri kendaraan Indonesia. Sub-brand yang dipamerin diantaranya ada Deepal, Lumin, Chang'an Evo, dan juga Avatar atau bahasa Tiongkoknya Awaita yang masuk segmen luxury. Meski begitu, sebagai permulaan, Chang'an terlebih dulu bakalan menjual Deepal dan juga Lumin di pasar EV Indonesia. Nah, kalau Deepal ini punya segmentasi SUV crossover yang berfokus sama model S07-nya yang dibekali baterai listrik 80 kWh. Dengan baterai ini, Deepal S07 diklaim bisa menempuh jarak sejauh 560 km sekali charge dengan metode NEDC. Di Indonesia, Deepal S07 bakalan bersaing langsung dengan BYD Sea Lion 7. Selanjutnya, produk kedua yang ditawarin sama Chang'an di Indonesia adalah Lumin, mobil listrik bergaya microcar dengan 2 pintu yang dibekali baterai listrik 28 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak 301 km kalau baterai penuh. Desainnya Lumin agak unik nih, lihat depannya deh atau fasianya kayak wajah panda yang lagi ngantuk kan. Nah, mobil ini bakalan bersaing langsung sama Wuling REV dan juga Ceres E1 di Indonesia. Menariknya, Chang'an bakalan langsung merakit dua produk tersebut secara lokal di ekosistem pabrik Indomobil yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. 3, 2, 1. Rabu pagi, BMW Astra baru aja meresmikan showroom inovatifnya di Pluit, Jakarta Utara yang mengusung konsep global terbaru, Retail Next.
Diresmikan oleh Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Peter Sanimedala, dan juga Chief Eksekutif BMW Astra, San Frantistanu. Konsep Retail Next dirancang khusus dengan memadukan inovasi digital dan juga tetap mengedepankan keberlanjutan dengan desain yang hemat energi serta tersedianya charging station. Peresmian showroom mobil dengan konsep baru ini menjadi yang ketiga setelah sebelumnya dilakukan di kawasan Jakarta Barat dan juga Pantai Indah Kapuk. Polytron menambah lini produk motor listrik mereka dengan merilis Polytron Fox 350. Motor ini diposisikan sebagai penerus sekaligus peningkatan dari model sebelumnya yaitu Polytron Fox R. Kenyamanan pengendara menjadi fokus utama nih melalui hadirnya Comfy Deck yang memungkinkan penggunanya menyelonjorkan kaki dengan leluasa. Udah nggak jongkok style lagi. Fox 350 tersedia dengan 4 pilihan warna yaitu Red Rush, White Hustle, Green Flux, dan juga Grey Warrior. Performanya didukung motor 3000 watt dengan optimum power 6409 watt dan torsinya 187 Nm. Buat sekali pengisian daya, Fox 350 ini bisa menempuh jarak 130 km dengan kecepatan maksimalnya 95 km per jam. Pengisian daya dari 0 ke 100% membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam dengan input 800 watt. Selain itu, Polytron Fox 350 juga bertabur fitur modern mulai dari fitur regenerative braking, hill start assist, efisien cruise control, smart start, passive keyless technology, dan juga konektivitas untuk membuka dan mengunci motor melalui aplikasi Polytron EV. Fox 350 ditawarkan dengan harga yang cukup menarik, yakni mulai 15 jutaan dengan skema sewa baterai atau dengan biaya sewa baterai Rp200.000 setiap bulannya. Sebagai catatan, harga tersebut telah mendapatkan subsidi Rp7 juta dari Polytron. Foto-foto monokrom ataupun bersejarah gini memang bisa mengingatkan kita untuk melakukan yang namanya nostalgia. Nah, sama nih kalau misalnya kita ke Bandung, menggunakan Bandung Tour on Bus alias Bandros, juga sekarang punya rute yang bisa mengembalikan kita ke sejarah masa lalu yang berkaitan dengan kota Bandung. Nah, kali ini Bandros punya rute perjalanan wisata baru di mana masyarakat yang menggunakan Bandros bisa sambil berkeliling napak tilas ke sejumlah tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan klub sepak bola paling fenomenal di kota Bandung, apalagi kalau bukan Persib Bandung. So, berikut informasinya untuk Anda. Bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus kini memiliki rute wisata baru. Berkolaborasi dengan Persib, Bandros punya rute jajab atau jalan-jalan Persib. Berbeda dari rute Bandros reguler, rute Bandros jajab akan melewati sejumlah lokasi yang kental dengan sejarah Persib. Para penumpang akan mendapatkan informasi mengenai sejarah klub kebanggaan warga kota Bandung tersebut. Keberadaan rute yang baru diluncurkan pada 25 Oktober ini diharapkan bisa turut menarik minat wisatawan, khususnya mereka yang menyukai olahraga sepak bola. Jadi itu kita ingin membantu perekonomian di kota Bandung, kemudian kita ingin meningkatkan pariwisata kota Bandung, nggak hanya soal kuliner, nggak hanya soal budaya pariwisata, tapi Bandung itu adalah city of champion, di mana Persib yang kita tahu adalah klub besar yang punya banyak prestasi segala macam. Kenapa kita nggak tonjolkan melalui apa? Melalui Bandros ini, melalui jajab ini, karena memang ya itu kembali lagi bahwa kita ingin memajukan Bandung sebagai kota sport diamond, seperti itu sih Mbak. Bus Bandros jajab beroperasi setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Tiket seharga Rp25.000 bisa didapatkan di Geraha Persib. Lokasi ini juga menjadi titik awal keberangkatan bus. Sepanjang perjalanan, penumpang akan didampingi pemandu yang akan menjelaskan cerita di balik lokasi-lokasi yang dilalui. Tentu saja terkait dengan Persib. Seperti kawasan Taman Balai Kota dan Gedung Sate yang identik dengan pesta perayaan Persib saat menjadi juara. Stadion Sidolik dan Siliwangi yang menjadi lokasi latihan maupun tempat bertanding Persib di masa lalu, hingga Wisma Dharma Bakti yang dulunya menjadi mes para pemain Persib pada tahun 1984 hingga 2008. Penumpang juga akan diajak melewati monumen sepak bola di Jalan Tamblong yang menjadi salah satu lokasi populer bagi para bobotoh. Nah, inilah yang menjadi salah satu ikon sepak bola di kota Bandung, yakni Monumen Sepak Bola atau yang dulu seringkali dikenal dengan nama Patung Hajat Sudrajat. Dalam jajab Bandros ini sendiri, rutenya memang melewati patung atau monumen sepak bola ini sendiri yang menjadi salah satu ikon bagi sepak bola di kota Bandung. Keberadaan Bandros jajab ini disambut antusias para bobotoh maupun wisatawan.
Tak hanya warga Bandung, sejumlah wisatawan dari luar kota Bandung pun banyak yang tertarik menjajal rute baru ini. Teh, ini kalau boleh nanya sedikit nih, kesan-kesannya naik bandros Persib Jajab Persib ini sendiri gimana nih? Seru ya, jadi informasi yang didapat tidak hanya sejarah Bandung, tapi juga sejarah Persib, kemudian informasi-informasi tentang Persib, gitu. Jadi seru lah. Kenapa tertarik buat naik ini? Ya karena itu informasi, selain jadi bobotoh nih, sekeluarga, kita juga di sini pengen tahu informasi tentang Persib. Tadi kan ada patung, kayak sejarah-sejarahnya gitu. Jadi kita lebih tahu tentang Persib itu sendiri. Ini seru nggak sih Kang, kan lewat-lewat beberapa tempat-tempat legendaris ya kita untuk Persib tuh, gimana tuh? Seru sekali ya, ini juga bisa sedikit menambah wawasan lagi untuk informasi tentang sejarah Persib dan Kota Bandung ya. Yang kebetulan saya orang Cianjur, tidak mengetahui seluk-beluknya sejarah Kota Bandung, jadi ini sedikit menambah wawasan saya pribadi. Total rute yang ditempuh oleh bandros Jajab mencapai sekitar 11 km dan menghabiskan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam perjalanan tergantung kondisi lalu lintas. Nah, setelah berjalan-jalan kurang lebih sekitar 45 menit, pada akhirnya rute Jajab Bandros ini sendiri berakhir di Graha Persib. Di sini pengunjung setelah capek berjalan-jalan bisa beristirahat sambil makan ataupun membeli merchandise asli dari klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Masih dari Bandung, Jawa Barat, di mana PT Pindad ini sedang mempersiapkan mobil maung versi terbaru yang kabarnya akan digunakan oleh sejumlah pejabat menteri yang ada di kabinet merah putih. Dan mobil terbarunya ini akan dibuat berdasarkan basis mobil yang diproduksi sebelumnya. Hanya saja akan ada sejumlah pembaruan dan juga modifikasi yang dilakukan. Sejak 2019 lalu, PT Pindad sudah memproduksi sejumlah varian mobil maung seperti MV1, MV2, dan yang terbaru pada 2023 hingga saat ini memproduksi MV3. Mobil maung jenis ini memiliki 3 varian yakni maung MV3 Tangguh, MV3 Jelajah, dan MV3 Komando. Jenis mobil maung MV3 Komando ini memiliki 2 warna yakni hitam dan hijau. Berbeda dengan jenis lainnya, MV3 Komando dilengkapi dengan atap hardtop. Mobil maung ini memiliki kapasitas mesin 2.200 cc dan dapat melaju pada kecepatan aman hingga 100 km per jam yang mampu beradaptasi di berbagai medan jalan. Nah, sekarang saya sedang menaiki kendaraan maung untuk jenis MV3 dengan jenisnya ini adalah yang Komando ya Pak ya? Komando VVIP. Komando VVIP. Jadi kalau misalkan impression saya ketika naik, saya merasa tinggi, itu pertama. Kemudian juga nyaman, ini sangat soft, sangat lembut sekali. Dan ini juga kalau misalnya saya boleh bocorkan, tadi Bu Dirut mengatakan bahwa akan mengeluarkan MV3 Garuda ya Pak Prima ya. Nah, kurang lebih kursi duduknya akan seperti ini, nyaman sekali, dan untuk satu mobilnya ternyata ada 4 seater. Jadi 2 di depan, 2 di belakang yang rencananya akan digunakan untuk para VIP juga, menteri dan juga seterusnya. Wah, oke lah ini ya. Nanti kita tunggu ya Pak ya bagaimana untuk seri berikutnya. Tahun depan. Tahun depan katanya. Oke. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, PT Pindad juga akan memproduksi mobil maung dengan jenis baru yang disebut MV3 Garuda. Mobil maung ini nantinya akan digunakan sebagai mobil dinas para menteri. Persiapan jelang produksi saat ini menjadi fokus PT Pindad dengan menyiapkan banyak hal. Menurut Direktur Produksi PT Pindad, Hera Rosmiati, secara tampilan MV3 Garuda mirip dengan MV3, meski akan ada penyesuaian mulai dari eksterior dan interior mobil. Nah, persiapan ini memang cukup panjang dan komprehensif, dimulai dari tahapan pengembangan kami, Pak. Jadi di situ ada proses prototyping, desain, kemudian juga prototyping. Nanti dari prototyping kami harus masuk untuk proses tahapan persiapan produksi untuk di line production kami, sehingga kami betul-betul siap untuk masuk ke produksi massal. PT Pindad mengakui bahwa tingkat komponen dalam negeri berada di persentase 55%. Namun perusahaan milik negara ini memastikan secara angka terus ditingkatkan dengan memanfaatkan produk, komponen hingga material dalam negeri. Nanti TKDN ini juga kami dukung, kami kuatkan dengan BMP atau bobot manfaat perusahaan yang dimiliki oleh PT Pindad sendiri, yang alhamdulillah pada saat ini kami berada di level maksimum yaitu 15%. Jadi sudah sangat kompetitif dalam hal produk buatan dalam negeri.
Mobil maung MV3 Garuda rencananya akan mulai diproduksi pada 2026 mendatang. Adapun jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon 1. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Loh, ini gimana ceritanya nih? Motor Moto Guzzi V7 bisa nempel di dinding kayak begini, keren juga. Nah, bicara soal keren, ada nih ajang balap yang cukup ekstrim di mana ini menjadi babak baru balapan off-road karena ditenagai oleh gas hidrogen. Nah, ajang balap ini dilakukan di sebuah padang pasir yang berlokasi di Qiddiya City, Arab Saudi. Informasinya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Ajang balap rally navigasi paling menantang khusus perempuan kembali digelar di Amerika Serikat, di mana ajang balap bernama Rebel Rally 2025 ini dilakukan selama 8 hari yang penuh strategi dan juga di trek yang sangat menantang. Kenapa enggak? Karena rute yang dilalui adalah di sebuah gurun pasir yang begitu luas dari titik Nevada sampai ke California. Itu pakai mobil ya, kalau saya sih pilih pakai motor ini aja. Rebel Rally bukan sekedar lomba kecepatan. Ajang ini menguji kemampuan navigasi dan ketahanan para peserta perempuan dari berbagai negara. Mereka harus mengandalkan peta, kompas, dan buku petunjuk untuk menemukan titik-titik tersembunyi di sepanjang rute tanpa bantuan GPS atau perangkat elektronik sama sekali. Hari pertama tahun ini menempuh jarak lebih dari 200 km melewati danau kering dan perbukitan di Nevada. Lebih dari 100 peserta berangkat dengan semangat tinggi menantang panas dan medan yang berubah-ubah. Salah satu tim yang kembali menjadi sorotan adalah Teralyn Petterite dan Nina Barlow dari tim 129. Pemilik 3 gelar juara kompetisi 4x4 ini kembali menunjukkan performa kuat di hari pembuka meski mereka mengaku tantangan setiap tahun semakin berat. It's been really fun to watch the competition grow. It's been fun to see everybody improve. Emily make the game harder. Chrissy add new, twists and rules, and it's kind of fun. It's become